Indonesia mempromosikan kemerdekaannya. Namun kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya didapat oleh Belanda. Beberapa bulan kemudian, pasukan Indonesia masih Indonesia mengalami negara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Akan tetapi, bersama setelah kita yang bertujuan mengembalikan kepala kita yaitu kedaulatan Indonesia di Kota Padang. Rakyat pada tanggal 30 September 1945 hajar mereka membuat masyarakat resah akan khawatir karena dirinya barang beda rakyat dan masyarakat mempersiapkan diri untuk kemerdekaannya. Tekad mereka, kemerdekaan yang telah diproklamasikan tidak boleh direbutan. Penyebab dan lokasi pertempuran. Penyebab pertempuran pertama adalah Belanda dan Sekutu berhasil menguasai tempat-tempat penting yang berada di Kota Padang, termasuk penyimpanan gudang senjata dan peralatan perang yang digunakan oleh Sekutu. Para pejuang menyadari bahwa apabila gudang persenjataan dan peralatan perang diserang, maka Kota Musuh akan melemah dan para pejuang Indonesia akan mendapatkan senjata tambahan. Oleh karena itulah disusunlah rencana penyerangan secara rahasia. Tokoh-tokoh yang berperan. Tokoh utama dalam pertempuran ini adalah Mayor Hamad Hussein yang memimpin pasukan tentara keamanan rakyat di Padang. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi perang yang baik serta mengorganisasikan pasukan secara teratur. Selain Mayor Hamad Hussein, terdapat pula Jenderal Abdullah Anjang, Kapten Maksum dari Barisan Hizbullah yang menyerahkan juga serta para pemuda dan laskar rakyat lainnya. Keberhasilan ini tidak hanya berasal dari perjuangan, tetapi juga karena adanya persatuan seluruh masyarakat yang saling membantu, baik sebagai pejuang kehidupan maupun sebagai pendukung perjuangan. Nah, sekarang kita masuk ke jalannya peristiwa penyerangan. Tepatnya pada malam 21 Februari 1946, para pejuang berkumpul untuk menerima pengarahan terakhir sebelum melakukan penyerangan terhadap para sekutu. Para pejuang berjalan menuju markas sekutu secara diam-diam sebelum melakukan penyerangan. Nah, tepat pada tengah malam, penyerangan dilakukan secara serentak dari berbagai arah, sehingga para pasukan sekutu tidak dapat memprediksinya. Penyerangan berlangsung sangat sengit untuk beberapa jam. Walaupun senjata para pejuang termasuk sederhana, tapi mereka berhasil merebut beberapa pos dan beberapa senjata para sekutu. Setelah misi berhasil, para pejuang mundur dengan membawa beberapa senjata yang telah mereka rampas. Ini merupakan salah satu kemenangan bagi rakyat Padang terhadap pertahanan kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan penyerangan di Lemukalo meningkatkan semangat perjuangan rakyat di Sumatera Barat. Sekutu mengalami kerugian dan mereka mulai memperkuat pertahanannya pada beberapa wilayah lainnya. Dengan keberanian pasukan Mayor Hamad Hussein, mereka diberi julukan sebagai harimau Suranji oleh beberapa pihak sekutu. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah membangun monumen pertempuran pertama. Monumen itu memiliki beberapa aplikasi. Pertama yaitu terletak pada bangunan monumennya sendiri. Bangunan ini menjadi simbol penghormatan kepada para pejuang Bahasa ini berisi informasi mengenai sejarah monumen pertempuran pertama, sehingga masyarakat dapat mengetahui latar belakang dari peristiwa tersebut dan makna dari peristiwa tersebut. Tiga, halaman dan taman monumen, yang dimana halaman dan taman monumen ini digunakan sebagai tempat upacara, ziarah dan peringatan hari-hari besar, serta menjadi sarana edukasi sejarah, dan bisa digunakan sebagai tempat berwisata yang dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu lokasi monumen di Limbu Kalong. Lokasi ini merupakan tempat terjadinya peristiwa pertempuran pertama, yang dimana lokasi ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Nilai-nilai luhur dan berikut presentasi dalam sejarah monumen pertempuran pertama, yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat kita teladani. Yang pertama, patriotisme dan nasionalisme, yaitu cinta tanah air dan selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, persatuan dan kerjasama. Bersatunya seluruh elemen masyarakat, tentara,
pemuda dan tokoh masyarakat tanpa memandang perbedaan, keberanian dan rela berkorban, sikap tanpa menyerah dalam melawan musuh meski kalah jumlah, dan rela mempertaruhkan nyawa. Yang keempat, dalam bertanggung jawab, komitmen bersama dalam mempertahankan dan menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menerapkan nilai-nilai tersebut ke kehidupan nyata, mana kita bisa melakukannya dengan belajar dengan giat, mematuhi aturan, menjaga persatuan, dan mengukir prestasi demi kemajuan bangsa.